Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, sahabatku kontemahar semuanya, selamat malam. Ini Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa live malam ini bersama Mbak Dian Musa sama Mas Aina Zura, Mas Mardi. Ini mau live, mau bahas seputar bisnis cadangan yang bikin kantong mengembang. Apa itu bisnis cadangannya? Nanti simak di live ini kita ini ya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, nanti dipersilahkan tanya jawab seputar materi malam ini. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan, yang mau mengajukan apapun, kita bahas bersama-sama di grup tercinta ini, kontemahar. Oke, sebelum acara kita mulai, ini perkenalkan dulu dari narasumber kita, Mbak Dian Musa, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Dian, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sudah pada hadir belum ini? Iya. Sudah ada 22 orang yang hadir. Alhamdulillah. Insya Allah malam ini kita mau sedikit diskusi atau bincang santai terkait dengan usaha kita bersama gitu ya. Jadi karena kita satu komunitas, otomatis semua merasakan dampaknya, dan saya pikir sangat penting ketika kita bisa diskusi bareng. Saja ini solusinya seperti apa? Gitu. Ataukah jangan-jangan yang merasakan hanya 1-2 orang, sedangkan yang lainnya tidak, gitu. Itu kan melaske sing dampaknya ya. Nah, insya Allah saya nanti juga akan menyampaikan sedikit gitu ya terkait dengan apa sih bisnis yang sekarang saya geluti. Sebenarnya bukan bisnis utama, tapi ya bisnis sampingan lah. Iya, karena ya pandemi seperti ini harus survive. Nggih. Ini siapa saja ini yang datang ini? Oke. Sebelum dilanjut, ini mau cek di teman-teman gimana untuk koneksi dan suaranya, apakah ada kendala atau lancar-lancar saja. Mohon masukannya untuk semua teman-teman, untuk suara dan koneksinya gimana, lancar atau ada kendala. Mohon masukannya. Silakan tinggalkan komen ya. Tinggalkan komentar untuk acara malam ini. Sini sudah pada makan semua ya? Oh, ini ada dari Mbak Edila, lancar suara, lancar juga. Terima kasih. Suara kurang jelas, terlalu kecil. Kayaknya suaranya udah jelas, cuma coba diperbesar atau pakai headset atau diperbesar volume di HP-nya. Monggo Mbak, silahkan untuk materi gimana? Saya lanjut. Bisa dilanjutkan? Oke. Atau bagaimana? Ini untuk materinya dari Mbak Dian Musa. Monggo disimak sambil mendengarkan, nanti bisa komen-komen juga. Iya. Iya. Teman-teman semua, terkait dengan materi kita pada malam hari ini memang khusus gitu ya, dan mungkin agak sensitif gitu ya, karena memang terkait dengan usaha kita. Ya mungkin saya juga termasuk gitu ya, ketika orderan atau mungkin usaha yang terkait dengan wedding
ini ya, mahar, seserahan, mungkin persewaan backdrop dan sebagainya agak tersendat gitu ya. Saya tidak bilang mandek gitu ya, karena insya Allah masih ada pemasukan 1-2 gitu kan, yang biasanya mungkin teman-teman yang sudah maestro mungkin sudah dalam 1 bulan ada 20 kali orderan atau mungkin 30 kali orderan. Kalau kita kan istilahnya sekarang masih tersendat gitu ya, mungkin ada 1-2, itu pun juga kadang diundur gitu, 2 pesanan diundur sekali ya. Malas kayak gitu ya. Nah, otomatis kita gimana nih ya, mau survive tetap di usaha ini ataukah kita mau pindah haluan nih, untuk sementara cari bisnis yang lain wes, ataukah mungkin kita mau merecovery, artinya memperbaiki sistem yang ada di bisnis kita, mau pilih yang seperti apa gitu. Nah, pada malam hari ini kita coba memberikan alternatif gitu ya, terkait dengan bisnis cadangan atau sampingan yang bisa membuat kantong kita mengembang gitu kan. Mengembang itu istilahnya bisa full, bisa mengembang sedikit. Seperti itu nggih. Oke. Bisa kita lanjut ya. Ada bos kecil ini ikut. Terkait dengan bisnis nggih. Bisnis cadangan itu kan sebenarnya bisa dilakukan ya, atau kita kepikiran untuk melakukan bisnis cadangan tuh kalau apa sih? Berarti jawabannya kalau sedang gabut gitu ya. Istilahnya istilahnya seret atau mandek atau mungkin ada kendala dan sebagainya gitu. Otomatis kita akan melirik bisnis apa sih yang sebenarnya sekarang lebih prospek gitu kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ketika bisnis cadangan atau bisnis sampingan ini nanti kemudian jadi bisnis utama juga tidak memenuhi, tidak menutup kemungkinan gitu kan. Nah, misalkan ketika kita menjadikan bisnis cadangan ini fokus gitu ya, main bisnis gitu ya. Jadi kita fokus di situ, ya otomatis bisnis utama kita menjadi tergeser gitu kan. Kenapa tergeser? Otomatis ada beberapa hal yang sudah dilakukan gitu kan. Next ya Mas ya. Slide next. Nah, ya terkait dengan bisnis evaluasi ya, harusnya kita ketika mau ngambil, kita mau bisnis cadangan atau enggak ya gitu. Kita mau di sini saja atau gimana ya gitu kan. Otomatis yang pertama jelas kita evaluasi diri. Evaluasi diri ini termasuk evaluasi bisnis gitu ya. Jangan-jangan dengan kondisi kita yang seperti ini, artinya kondisi pandemi, kondisi daya beli masyarakat turun, termasuk ada kebijakan dari pemerintah untuk menstop gitu ya, menstop segala perhelatan resepsi dan sebagainya. Jangan-jangan toko di sebelah tetap ramai gitu. Jangan-jangan teman kita yang dengan bisnis yang sama itu masih tetap ramai gitu. Sedangkan kita sepi. Nah, harusnya kita jadi evaluasi diri juga gitu. Nah, jangan-jangan karena kita kurang doa, kurang usaha, kurang tobat. Jadi akeh nyinyire ngono. Banyak mengeluhnya gitu. Nah, apa ya istilahnya, menghambat gitu ya, menghambat rezeki yang seharusnya datang ke kita. Itu yang pertama. Jadi harus evaluasi dulu lah, evaluasi diri dulu sebelum kita ambil suatu keputusan bahwa oke, aku harus cari bisnis cadangan nih. Jadi itu hal pertama yang harus kita lakukan pertama kali adalah evaluasi diri. Nah, otomatis di sini akan menghasilkan apa ya, sikap untuk memperbaiki diri gitu. Jadi memperbaiki ibadah, memperbaiki koneksi dengan kawan, dengan saudara, dengan orang tua gitu kan, memperbaiki daya pikir, mainframe gitu kan, memperbaiki ucapan, atau mungkin ada janji-janji yang belum tertunaikan gitu kan, amanah-amanah yang belum disampaikan gitu kan, otomatis itu di situ.
Oke. Kemudian yang kedua, ubah strategi gitu ya. Ubah strategi bisnis. Artinya itu bisa kita mulai dari masalah pemasaran. Kalau untuk pemasarannya bukan bidang saya ya, ini malah lebih ke ownernya Mahar 3D ini. Ya, ya. Saya tidak terkait dengan itu ya, terkait dengan strategi bisnis harus seperti apa. Jelas kita harus bisa memberikan meningkatkan gitu ya, peningkatan terkait dengan pelayanan atau misalkan free ongkir ini, free ongkir untuk wilayah kalau tempat saya wilayah Pemalang gitu ya, untuk Pemalang, Pekalongan ada free ongkir atau antar jemput barang free ongkir gitu. COD bisa ambil barang untuk seserahan kita yang ambil, jadi itu gratis. Termasuk kita mengantarkan barang seserahan ataupun mahar juga free, gratis gitu. Itu salah satu strategi gitu. Kemudian produknya bagus nggak kita? Jangan-jangan kita matok harga tinggi tapi produknya salah-salahan gitu kan. Nah, ingat loh ya, mahar seserahan ini sekali seumur hidup. Jadi eman-eman ketika kita menjual kualitas tapi ternyata yang didapat customer kita nggak sebanding dengan harganya. Jadi oke lah mungkin kita berani up harga gitu ya, tapi jaga kualitas. Tuh. Yang kedua, yang ketiga adalah berpikir gitu. Ketika semua sudah dilakukan, oh berarti untuk menopang. Nah, ini judulnya adalah menopang gitu ya. Jadi bukan untuk menggantikan bisnis utama kita, tapi untuk menopang. Menopang itu artinya ini kan kondisi sulit ya. Kondisi susah, kondisi sulit. Otomatis dengan adanya kebijakan stop ini ya, perhelatan akbar, pernikahan, walimahan dan sebagainya, otomatis kita harus berpikir ulang gitu ya. Kira-kira bisnis apa sih yang bisa tetap mencukupi kebutuhan gitu ya. Kebutuhan bisa jadi karena kita mungkin punya karyawan, mungkin kita ngontrak toko gitu ya, toko kita ngontrak gitu kan, bisa jadi hal yang lain gitu ya. Nah, termasuk kebutuhan pribadi gitu kan. Yang ketiga adalah kita mencoba membuka bisnis cadangan. Nah, ini yang ingin kita bahas malam hari ini. Jadi modalnya hanya satu, jadi yakin dan berani keluar dari zona nyaman. Nah, misalkan kita nyaman nih, nyaman di bidang mahar ya, mahar seserahan itu kan istilahnya kita ngerjakan sesuatu itu kan nggak dilihat orang gitu ya. Kita chat via online misalkan, setelah itu kita mengerjakan nggak dilihat orang gitu kan. Itu banyak ada sulasinya kah, ada tempelan opo gitu, kita kan nggak ngerti gitu kan. Mereka nggak ngerti lah, yang ngerti cuma kita. Nah, kita nyaman ya, kita merasa nyaman di situ kan. Ini gampang menurut aku ahlinya di sini gitu. Cobalah kita keluar dari zona nyaman kita itu. Kita cari prospek-prospek yang lebih menarik gitu ya. Yang jelasnya lebih diminati gitu ya, di saat kondisi seperti ini gitu ya. Nah, yang paling dibutuhkan. Banyak ya. Iya, yang paling dibutuhkan apa gitu kan. Nah, jadi banyak hal terkait dengan bisnis cadangan ini. Nah, ada dua hal terkait dengan bisnis cadangan atau bisnis sampingan kita ya. Mau yang model digali ataukah yang model dicari? Ini bingung ini. Digali itu maksudnya apa? Digali itu maksudnya kita punya skill. Jadi kita punya skill, kita punya alatnya, kita punya pekerja, ya, dialihkan sementara. Misalkan kita punya karyawan nih, seserahan mahar kok sepi gitu ya udah dialihkan dulu kepada kebutuhan yang lebih mendesak, misalkan masker atau APD gitu. Itu artinya digali. Jadi kita menggali skill kita gitu. Aku iso apa maneh yo? Jahit. Kita menjahit masker misalkan. Itu namanya digali. Jadi itu bisa menjadi bisnis sampingan atau bisnis cadangan yang tadinya nggak terpikirkan gitu kan. Mana kita memikirkan hal jahit gitu loh. Jadi, karena kesibukan setiap hari mahar, lupa dengan bisnis
lain yang perlu dikembangkan. Iya, seperti itu. Termasuk mungkin teman-teman yang basicsnya dulu sebelum memegang mahar itu apa gitu ya, bisa dikembangkan di situ gitu. Seperti kalau misalnya saya teknik lingkungan, ya saya mengembangkan misalkan mencoba menghubungi teman-teman di teknik lingkungan gitu. Kira-kira ada job apa nih? Salah satu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dicari. Dicari itu adalah kita nggak punya skillnya, kita nggak punya alatnya. Kita mencari bisnis yang, kita mencari bisnis yang kira-kira bisa kita lakukan. Nah, jadi kita nyari-nyari bisnis yang memang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Gitu ya. Karena kan memang tujuan bisnis sampingan atau bisnis cadangan ini kan untuk menopang gitu ya. Sekali lagi menopang gitu ya. Otomatis tidak full diniatkan untuk mencari omset gitu, memperbesar omset gitu kan. Namanya juga bisnis sampingan gitu kan. Kalau memperbesar omset otomatis jadi bisnis utama gitu kan. Bisa jadi bisnis sampingan itu menjadi bisnis kedua kita. Iya, bisa. Nah, jadi memang inilah yang luar biasa dari diri-diri kita semua ya. Ketika kita sedang masa paceklik, sedang kepepet gitu ya, the power of kepepet gitu ya. Kita bisa berpikir lebih kreatif gitu kan. Apa yo sing iso diolah gitu kan. Seperti itu. Termasuk yang tadi tipikal bisnis cadangan yang digali tadi, misalkan kita punya bisnis usaha restoran gitu, resto atau warung makan gitu. Karena tidak ada orang yang datang, pembeli sedikit, bisa kita alihkan ke frozen food misalkan. Itu namanya digali gitu. Jadi kita mengembangkan bisnis yang sudah ada. Ataukah untuk misalkan mahar serahan ya ada papan bayi gitu kan. Teman-teman kan kadang ada yang membuat baby itu ya, papan bayi, atau mungkin membuat apalagi yang lain gitu ya, yang masih ada hubungannya dengan mahar. Gitu ya. Yang tidak begitu jauh dengan permaharan. Iya, itu. Jadi memang banyak sekali gitu ya. Bisnis cadangan ini memang banyak sekali. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Mau yang nyari saja. Artinya kalau nyari berarti kita bisa jadi marketer atau reseller, dropship, atau misalkan makelar. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, yang penting halal gitu kan. Iya, yang penting buang itu gengsi gitu kan. Masalah gengsi, masalah izin, ora zaman gitu. Maksudnya kita masih muda, kita masih punya pemikiran, dan teman-teman kita di luar masih banyak yang bukan kita gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Next Mas. Slide next dah. Terkait dengan bisnis cadangan yang bikin kantong mengembang ini, saya merangkumnya dalam 5 eng gitu. 5 eng. Ngapain aja itu? Ngapain aja? Jadi 5 eng itu yang pertama adalah ngalai gitu ya. Nah, ngalai. Apa sih ngalai itu? Ngalai itu adalah pertama gali skill sendiri-sendiri. Itu sebenarnya kita menurunkan ego kita, ya. Kita menurunkan tingkat isin gitu ya, tingkat malunya kita. Iya. Bentar. Nah, lanjut ya Mas ya. Lanjut. Nah, ini sinyalnya bermasalah. Enggak jelas, di sini jelas. Di sini lancar. Lanjut. Ya, lanjut ya, Mas ya. Oke. Nah. Ya, lanjut. Oke. Nah. Lalu untuk ngalai tadi ya, kita kesampingan dulu lah ego terkait dengan kita harus idealis di satu bisnis gitu ya. Buang dulu hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang untuk ngalah ini istilahnya ya kita nggak usah malu lah gitu. Hilangkan rasa malu. Nah, hilangkanlah semua gengsi, semua ego, semua malu lah.
Seperti itu. Mau yang penting halal kok. Seperti itu. Dan nggak apa ya, nggak menurunkan harga diri. Nggak menurunkan harga diri ya, gitu loh Mas, seperti itu. Nggak usah mikir harga diri hari ini. Nah, Harga diri. yang kedua adalah ngedolke gitu ya. Ngedolke ini lebih ke kita menjualkan barang teman gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita bisa jadi reseller atau marketer, ya, dropship atau makelar gitu, terkait dengan ngedolke gitu. Jadi tanya teman yang di grup banyak banget. Oh ya, di bahasa Jawa ya. Jadi misalkan yang saya geluti sekarang ini, salah satu contohnya adalah ngedolke barang teman. Jadi di sini khusus kalau saya tidak menyarankan gitu ya, tidak menyarankan teman-teman untuk mengambil produk dari orang-orang yang memang sudah sukses gitu loh. Nah, misalkan bisnis, orang sudah sukses kan, kosmetik gitu kan, atau apa, Wardah misalkan atau apa, sudah sukses gitu kan, artinya tanpa kita bantu mereka insya Allah sudah sukses gitu kan. Nah, cobalah saya lebih menyarankan untuk teman-teman itu ngambil atau ngedolke barang tuh teman-teman atau saudara sendiri atau tetangga atau produsen atau pengrajin yang sudah hampir gulung tikar. Nah, jadi salah satu yang saya lakukan sekarang nih ya, kebetulan memang di Jakarta ada pengrajin gipsum gitu ya. Ada pengrajin gipsum yang otomatis hampir terancam bangkrut gitu ya. Nah, gipsum ini kemudian dicetak menjadi gipsum yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu nanti dikreasikan untuk melukis. Nah, saya ngadolke barang itu. Jadi saya membantu teman-teman yang di Jakarta, membantu pengrajin gipsum ya, untuk menjualkan gipsumnya gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kemarin terakhir juga ada beberapa kontak teman saya gitu ya, yang ada di Magetan gitu ya. Mbak bisa bantuin ini nggak, bantu menjualkan mukena. Nah, mukena pengiriman dari Solo, kebetulan pengrajinnya kena dampak lockdown di Tanah Abang gitu ya. Jadi mukena di gudang itu Masya Allah luar biasa banyaknya. Tumpukan Jakarta sih, mandek ya, di situ. Mungkin dalam persiapan lebaran ini ya sebenarnya. Iya. Jadi memang mereka sudah siap sejak akhir Desember kan, memang konveksi seperti itu ya. Termasuk di tempat saya ini konveksi juga mandek gitu ya. Jadi saya menyarankan teman-teman misalkan untuk ngadolke itu carilah produk yang langsung dari produsen atau teman-teman sendiri yang sudah di ambang kritis gitu loh. Kenapa? Nah, iya, kenapa kok seperti itu? Karena berkahnya itu banyak, teman-teman. Jadi ini kan bulan puasa, jadi sekalian gitu kan, ngalap berkah gitu ya. Ngalap berkah ini berkah yang halal ngono loh. Bukan ngalap berkah ini ngambil air cucian siapa gitu, bukan gitu. Jadi kita memang selain menjadi pemasukan bisnis cadangan kita gitu, yang memang kalau kita tekun ya insya Allah pemasukannya juga banyak gitu kan, lumayan gitu. Selain pemasukan ke kita juga pemasukan ke mereka gitu kan. Jadi mereka nggak mati. Termasuk kemarin produsen mukena yang di Solo itu istilahnya yang penting payu gitu ya. Bayangkan ketika satu mukena itu harganya cuma 65.000. Itu bayangkan loh. Ketika di Tanah Abang mungkin sudah 100 sekian, tapi demi menggaji karyawannya dijual harga 70, kalau ecer 80. Sangat murah banget ya. Jadi luar biasa sekali gitu. Nah, jadi nawaitunya kita gitu. Nawaitunya kita memang meringankan beban saudara kita. Jadi semoga dengan meringankan beban, otomatis Allah juga meringankan beban kita juga, ngono lho. Iya. Seperti itu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah ngelarisi gitu ya. Ngelarisi. Jadi jangan remehkan bisnis cadangan dari hal ngelarisi. Ngelarisi itu bisa jadi bisnis loh. Oh, nggak percaya? Jadi
banyak keajaiban yang Allah berikan saat kita ngelarisi dagangan teman, dagangan saudara kita. Banyak insya Allah, dan saya sudah merasakannya. Jadi saat yang kemarin saya ceritakan di Facebook itu, saya mencoba untuk membeli gitu ya. Jadi bayari sebenarnya, karena saya nggak ingin pahalanya dikasihkan Allah untuk mbah-mbah tetangga saya gitu. Jadi saya iri dengan pahalanya. Akhirnya dia punya dawat gitu ya, dawat disumbangkan ke musola gitu. Beliau dapat pahala kebaikan otomatis. Nah, saya iri dengan pahalanya itu gitu kan. Lagi mbah-mbah oleh pahala, aku orang. Akhirnya saya beli gitu ya. Saya beli, saya niatkan. Saya masih niat itu. Kenapa? Karena nggak ada uang saja nih gitu. Terus pokoknya tak bayar, iya ya caranya. Tapi tak ada duit nih. Alhamdulillah malamnya Pak, besok paginya ya. Saya ditelepon bahwa saya dapat transferan itu ya, langsung itu. Jadi dapat transferan, ya, cash gitu. Itu udah sebatas niat saja, niat gitu. Baru niat sudah dibayar cash sama yang Maha Kuasa ya. Seperti itu. Jadi Masya Allah gitu. Makanya saya, ya Allah kita tak lakoni loh ya Allah. Aku mau bayari loh. Seperti itu. Nah, jadi ngelarisi yang kedua adalah ketika saya ngelarisi sambal pecel. Nah, sambal pecel atau sambal cumi. Kebetulan ada temen mahar yang di Pemalang gitu ya. Dia jualan sambal cumi gitu ya. Dan saya komen di Facebooknya, Mbak, saya mau dong gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Gipsum saya tuh langsung dipesan 3 orang gitu. Jadi Masya Allah, jadi ketika saya pesen itu sambal cumi. Jadi posisi sambal cumi itu chat itu masuk gitu. Mbak, saya mau ini dong. Itu berapaan harganya Mbak gipsumnya gitu. Jadi Masya Allah gitu. Dan apa ya, luar biasa. Jadi kalau kita bicara masalah logikane wong donya, dunia itu ya nggak nyambung gitu loh. Nggak bisa. Nah, makanya kenapa nggak bisa dipikirkan dengan akal ya. Iya, gitu. Makanya kenapa di sini saya menyampaikan ngelarisi yang ketiga ini masuk dalam bisnis cadangan gitu kan. Artinya untuk menopang bisnis utama kita, jangan lupa loh, lari sono dagangannya koncomu dewe. Jadi jangan lupa menglarisi dagangan teman sendiri atau tetangga sendiri. Jadi bisa jadi dari kita menglarisi itu, nanti dagangan kita juga akan dilarisi. Gitu. Seperti itu ya. Jadi nama itunya adalah mempermudah gitu, mempermudah jalan rezeki kawan kita. Jadi memang luar biasa sekali keajaibannya. Dan tapi jangan lupa nih, jangan lupa teman-teman ya, jangan pakai harga teman lo ya. Harga teman harga tinggi, seharusnya harga teman itu harga tinggi. Iya, jadi jangan bisik-bisik, kita kan temenan dulu kan, kowe tahu mangan yang aku, yo saiki aku didiskoni lah. Jangan pakai seperti itu. Jangan bawa harga teman, tenanan nih. Nah, dan yang terutama adalah jangan lihat skala kebutuhan. Jadi, karena kita beli itu kadang nggak butuh loh. Ya, kita butuh apa gitu. Misalkan gipsum, anak-anak saya juga mungkin nggak terlalu butuh gitu. Saya butuh dawet. Ya dawet mamanya piro sih? 1, 2, 3. Sudah kan? Nggak sampai 20 biji dawet dimakan semua gitu. Iya. Artinya nggak lihat skala kebutuhan. Wes nggak usah lihat hal-hal seperti itu. Wes pokoknya ditukoni we. Sudah biarlah mengalir gitu. Rezeki biarlah mengalir seperti itu. Angel ya. Orang angel insya Allah. Nggak sulit lah. Masuk itu masuk. Keempat adalah ngamini gitu ya. Ngamini artinya kita mendoakan agar hajat saudara kita terkabulkan gitu ya. Kita selalu ngamini, termasuk mungkin teman-teman mulai sekarang tolong di statusnya, di timeline-nya, di status WA atau apapun lah. Ketika ada teman-teman yang ini, ketika kita mau interaksi dengan teman-teman, pakailah bahasa untuk mendoakan mereka selalu. Gitu. Semoga berkah ya. Ya. Jadi selain mendoakan agar hajat saudara kita terkabulkan, juga kita mendoakan yang baik gitu. Kenapa? Karena doa yang baik itu akan terkonek juga kepada kita sendiri gitu. Betul. Jadi mantul. Sudah sering. Nah, ya. Jadi
semoga berkah, semoga sehat selalu, semoga laris. Ya, padahal neng hati yo, ya Allah, aku yo pengen laris lah. Iya, betul. Itu yang sering Iya, yang sering saya praktekkan itu yang sering-sering broadcast ke apa itu ke WA yang sering dapat broadcastan dari saya itu pasti ada doanya. Insya Allah pasti ada doanya yang meminta saya untuk komen amin atau seperti apa. Insya Allah seperti itu. iya, iya, alhamdulillah gitu ya. Makanya insya Allah kita selalu, jadi belajar untuk menata hati gitu ya. Iri dengki jelas, kadang ada gitu ya, pasti loh ya. Istilahnya Pasti. teman kita laris, kok kita enggak yo. Alhamdulillah Mbak laris, nanti padahal ya Allah, kok kono laris aku ora yo. Kadang itu wajar manusiawi gitu kan. Tapi Batas soalnya rasa-rasa sama suami biasa nih sama suami istri waktu tidur. iya. Jadi aku sedungakne lo yo. Yo muga-muga oleh dungane juga. Jadi berharapnya hanya iya. Jadi memang namanya manusia kadang berharapnya tetap berharap gitu ya, tapi berharapnya mungkin pada yang pembawa hidup gitu ya, langsung gitu ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah ngopeni gitu ya. Yang kelima adalah ngopeni gitu ya. Jadi ada ngamini, yang terakhir adalah ngopeni gitu ya. Ngopeni ini terkait dengan fokus dan konsisten. Nah, jadi ngopeni ini terkait dengan fokus dan konsisten. Jadi walaupun bisnis-bisnis yang cadangan tadi yang sudah saya sampaikan itu mungkin nggak terkait langsung dengan keuangan, nggak terkait langsung dengan rezeki. Kalau kita konsisten, kalau kita fokus ya, selain urusan yang makelari tadi, selain urusan yang marketing, reseller, dropship dan tadi ya, insya Allah kalau kita fokus dan konsisten, insya Allah akan ada hasilnya. Ya, Makanya saya sampaikan dan lihatlah apa yang akan terjadi gitu. Kenapa? Karena iya. Jadi memang tunggulah keajaiban itu, insya Allah minimal kita nggak akan kesusahan lah. Minimal kita nggak akan seret-seret banget hidupnya. Seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir semuanya. Ini banyak banget yang komen-komen. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir, yang komen-komen ini ada 31 yang masih aktif, yang tadi sempat sampai ke 50-an lebih. Ini yang masih aktif ada 30-an orang. Ini terima kasih teman-temanku semua dari sahabat Konsomahar yang sudah hadir. Untuk yang mau bertanya atau pengen bertanya seputar materi malam ini bersama Mbak Dian, silahkan ajukan pertanyaan silahkan ketik pertanyaan apa masalahnya kok saya kali ini mengalami kendala-kendala seperti ini, bisnis saya kurang lancar, gimana bisnis Anda, bisnis teman-teman gimana, stuck di jalan aja atau ada peningkatan atau gimana. Yang penting di masa-masa pandemi ini kita masih bisa makan, bisa kumpul keluarga, bisa sama teman-teman. Kalau kita tidak boleh bertemu langsung, kita ya bisa menyapa lewat online seperti ini. Insya Allah nanti dari Konsomahar, dari grup Konsomahar ini saya sering-sering melakukan live seperti ini. Mungkin dari narasumber-narasumber yang berbeda akan saya jawab satu persatu. Narasumber dengan keahlian tertentu di bidangnya, menguasai bidang yang minggu-minggu ini saya sudah japri 2 orang, yang satu dari marketing, bagaimana cara marketingnya yang baik, gimana mengalami pandemi seperti ini. Terbukti temanku di 2 bulan ini kemarin itu penjualannya lebih dari 200.000 pieces dalam 1-2 bulan ini. Yang satunya itu besok atau 2 hari lagi saya undang ini masalah bagaimana cara foto produk kita bagus hanya menggunakan bocoran untuk
satu bocoran untuk saya live setelah ini, mungkin 1 atau 2 hari lagi saya live sama teman dengan cara bagaimana memanfaatkan kamera HP untuk membuat produk yang sangat bagus, untuk menghasilkan foto yang sangat bagus. Sudah seperti itu dari teman-teman, silahkan ajukan pertanyaan. Sebelum lanjut ke pertanyaan ini, silahkan dilanjutkan bagian materinya, silahkan dilanjutkan. Silakan Mbak Dian dilanjutkan. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan gitu terkait dengan 5 ang itu apa saja gitu. Jadi mulai dari ngalai gitu ya, ngalai, ngadolke, ngelarisi, ngamini, dan juga ngupeni gitu ya. Ini memang mungkin bagi pengusaha itu kan yang dipikir adalah omset gitu ya, terkait dengan omset. Kita ketika pengusaha omsetnya harusnya naik gitu kan. Kalau omset stagnan atau apalagi turun, otomatis ya nggak ada peningkatan otomatis gitu kan, namanya penurunan gitu kan. Oke, itu terkait ini iya. Oh kalau ada tips ya. Ada satu pertanyaan dari saya bacakan. Kolisun Asididia tanya tip untuk pemula dalam hal pemaharan yang belum begitu serame senior-senior dan misal mau bikin sampel mahar kendala modal belum bisa nyetok figura, itu gimana solusinya gitu. Monggo Mbak Dian. Iya. Kalau ini berarti terkait dengan kendala modal gitu ya. Saya awal-awal dulu ketika belum ada modal otomatis ya nggak ada sampel gitu kan. Memang murni nggak ada sampel dan saya untuk sampel itu saya izin gitu ya. Saya memang ambil dari teman-teman yang lain. Tapi izin gitu ya. Jadi emang izin. Jadi saya minta izin gambar untuk sampel gitu misalkan seperti itu. Karena ketika customer gitu ya, customer kita menanyakan, Mbak sampelnya mana? Oh silahkan, saya mau buka di Facebook juga belum ada, wong kita baru kan. Nah kita mau bikin sampel otomatis figura juga belum ada gitu kan. Otomatis kita bikin katalog gitu ya, katalog yang itu mengumpulkan dari teman-teman dan otomatis izin dulu kan. Nah, jadi jangan lupakan izin gitu kan, seperti itu. Nah itu yang pertama, bisa seperti itu bisa. Yang kedua, nggak harus dengan figura. Nah, jadi beli dulu aja itu triplek. Jadi, nggak masalah. Jadi ketika kita memang kondisinya sulit gitu kan, kita bikin aja itu dari triplek kita potong lah ukuran berapa 30 kali 40, kita berkreasi di situ gitu kan. Itu ketika modal itu memang benar ini ya, benar nggak ada modal gitu kan, nggak masalah, saya pikir nggak masalah gitu kan, seperti itu. Oke. Setelah itu ketika kita sudah bikin gitu ya, bisa Kayaknya ini ada sedikit gangguan. Kayaknya ada sedikit gangguan dari tempat Mbak Dian. Mungkin sinyalnya atau gimana. Ini saya lanjut dengan Mbak Titin Suhailin. Ini ada mungkin kendala saya selama ini dalam pemasarannya. Maksudnya dalam memasarkan produk kita, bagaimana trik kata-kata yang bagus yang bisa menarik pembeli supaya beli atau menggunakan jasa kita. Oke, ini akan saya sedikit bantu jawab.
kendala yang selama ini dalam pemasaran. Yang pertama itu ya bagaimana kita menguasai trik marketing. Jangan hanya mencontoh dari teman-teman, oh punya dia itu rame, oh punya si A itu rame, punya si B rame. Nah, itu sedikit kita korek, apa sih kelebihan yang dia punya, kelebihan yang kita punya dengan keadaan seperti ini. Mungkin ada yang salah dengan sebentar, ini mungkin ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Sorry. Oke. Oh, udah aktif Mbak Dian, udah aktif. Iya. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Ada pertanyaan lagi, mungkin kendala saya adalah ada Mbak Benar dari Mbak Titin. Mungkin kendala saya selama ini dalam pemasarannya, maksudnya dalam pemasaran produk kita, bagaimana trik kata-kata yang bagus yang bisa menarik pembeli supaya beli atau menggunakan jasa kita. Iya. Kita itu ketika memasarkan itu di Facebook atau dimanapun gitu ya, yang namanya pembeli itu kan biasanya menaruh kepercayaan, ya nggak sih? Nah, nggak mungkin kan mereka beli barang kita kalau mereka nggak percaya dengan kita. Nah, otomatis yang kita jual itu apa? Kalau kita jual terkait dengan mahar, serahan gitu ya, yang kita jual adalah kualitas, kualitas kita gitu. Nah, lalu trik kata-kata yang bagus yang bisa menarik pembeli apa? Gitu. Jadi sampaikanlah manfaatnya. Gitu. Istilahnya kalau beli di saya, nah kelebihan. Jadi kelebihan dan manfaatnya ya, misalkan kalau beli di saya, yang lebih terjangkau gitu kan. Ya betul. Masa punya produk nggak tahu kelebihannya kan lucu. Tanya itu. Artinya ketika kita mau menyampaikan ke customer tuh ngerti kok. Maksudnya mahar yang bagus sama mahar yang nggak bagus tuh mereka sekarang udah tahu gitu. Sudah pintar. Sudah pintar. Jadi nggak seperti kita dulu gitu kan. Seperti misalkan kita mahar zaman tahun 2000-an itu ya maharnya paling kipas gitu ya. Burung merpati gitu. Itu saja. Tapi kalau sekarang itu kan yang namanya produk itu kan termasuk mahar terserah itu kan mereka bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak. Termasuk harga yang bersaing. Nah, kata-kata yang bagus ya gimana? Ya otomatis kita menampilkan kelebihan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pelayanan kita ada nilai plus apa gitu. Yang sering bikin customer kecantol dengan saya itu adalah free ongkirnya. Memang free. Jadi gratis nambah iki Mbak, aku seneng nek oleh sing urusan free Mbak. Seperti itu memang gitu. Jadi gayanya mungkin kita bergerak di bidang apa ya, usaha yang menengah, jasa menengah ke atas gitu. Kenapa kok menengah ke atas? Karena yang namanya orang nikah itu kan pasti ada dananya. Ya enggak? Betul. Mereka siap dong dengan mahar, dengan seserahan, dengan segala ubur rampenya mereka siap gitu. Tapi apa salahnya ketika kita bisa memudahkan urusan mereka. Nah, jadi untuk urusan untung ya jelas lah, namanya bisnis ya kudu enak untungnya kan ngono. Tapi ya sing wajar. Kecilnya. Iya. Tapi yang wajar gitu. Jadi kita kalau mau bikin kata-kata yang bagus ya ini loh gitu. Maksud saya seperti ini loh gitu. Nah, misalkan kita free ongkir loh. Oh, ada cashback 50.000 misalkan. Untuk pemesanan ini dan ini gitu kan. Dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bintang 5 gitu kan. Dengan uang 200.000 kamu dapat ini loh. Ini lagi viral itu. Iya. Lanjut ke pertanyaan. Ke pertanyaan dari dari ini pertanyaan dari percetakan bintang stereo.
Saya dari Banyuasin, Palembang. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam. Saya usaha percetakan undangan dan mahar sangat terkena dampak COVID-19. Sama, semuanya terkena dampak semuanya. Sekarang saya coba buat kelahiran bayi, biodata Bob masih terkendala juga banyak di daerah saya. Orang masih belum mengerti dan minatnya belum banyak. Gimana cara memasarkannya biar orang yang berminat? Terima kasih. Itu, Mbak, Iya, pertanyaannya. iya. Jadi ini lebih fokusnya ke biodata box ya. Biar orang mengerti, istilahnya ketika kita menjual produk A gitu ya, biar ngerti gimana, ya kita keluarkan gitu kan. Kita keluarkan, maksudnya apa? Maksudnya barangkali karena belum banyak yang berminat. Kenapa kok belum berminat? Ya karena belum paham gitu. Oh ternyata untuk biodata bayi itu bisa dibikin boxnya ya. Nah, ternyata bisa dibikin seperti ini toh. Nah, cobalah kita sekali-kali bikin sampel dan dikasihkan ke orang. Nah, kepikiran nggak seperti itu? Jadi misalkan tetangga kita atau saudara kita atau mungkin ada sahabat kita yang lumayan ini ya, ekonomi lumayan menengah gitu ya, menengah ke atas dengan jaringan yang cukup luas gitu ya. Cobalah kita sebagai pemasarannya gitu, karena memang belum ngerti gitu kan, belum paham, otomatis harus diedukasi. Kita kirimlah itu produk kita, dikasih ke orang tersebut gitu kan. Otomatis ada label kita dong gitu kan. Kalau nggak ada label nanti bingung kalau mau pesan kan gitu. Ketika orang lihat itu kan, oh yo ini bagus ya gitu. Oh ternyata bisa dibikin seperti ini gitu loh. Nah, ini belinya salah satu ya? Nah, salah satu pemasaran yang paling efektif adalah seperti itu. Gitu kan. Bikin yang simpel saja nggak masalah gitu. Bikin yang simpel karena ketika orang tertarik gitu ya, simpel tapi unik ya, yang jelas ya. Ketika orang tertarik maka langsung menghubungi kita. Dan disitulah katalog-katalog yang lebih unik akan kita keluarkan gitu, seperti itu. Jadi edukasinya ada berawal dari situ. Oke. Tapi ketika orang sudah ya monggo. Mungkin ini kan yang dari Palembang ini jangan karena masa-masa seperti ini kan work from home, istilahnya kita bekerja di rumah dan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita nanti bikin iklan di Facebook, bikin iklan di Instagram, atau kita broadcast di WhatsApp. Itu jangan stuck di sekitar saja, mungkin di radius berapa, 5 km, 10 km. Manfaatkan media yang ada. Kita jualan ke seluruh Indonesia, kalau bisa sampai ke luar negeri, ke mancanegara, itu akan jadi lebih bagus. Dan marketnya itu akan semakin luas. Ini ada juga, terima kasih Kak Dian Musa, penjelasan dan solusinya sudah bisa saya terima. Terima kasih juga Mas Henry dari Mbak Olisun Asidikia. Jadi tinggal kita mau memanfaatkan apa mas? Oke. Menyikapi ya, menyikapi teman-teman yang seperti di Palembang tadi ya, sedikit saya sampaikan bahwa mungkin itu juga nggak hanya di Palembang gitu ya, di tempat kita pun juga sama gitu kan. Sama. Nah, yang permasalahan adalah yang gaptek dengan pemasaran. Misalkan gaptek dengan Instagram, gitu. Baru di Instagram. Nah, seperti yang disampaikan teman-teman tadi yang pertama pertanyaan tadi ya, bahasa-bahasanya gimana? Saya tahu pengen menyampaikan tapi bahasa bingung gitu kan. Nah, itu yang memang harus dipelajari gitu kan. Otomatis skill-skill menulis yang baik, jualan tanpa merasa dijuali gitu kan, itu menjadi bahasan kita selanjutnya lah nanti ya. Jadi memang ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Termasuk bagaimana market sistem kita yang sangat efektif gitu ya. Apakah mau mengumpulkan teman-teman mahar nanti di sebuah Instagram, lalu setiap kita posting ada LFL dan sebagainya, itu kan salah satu marketing juga agar up terus gitu kan. Nah, nanti cobalah kita bahas lagi ya. Oke.
Kita lanjut materi atau kita lanjut tanya jawab lagi, Mbak? Monggo. Barangkali ada tanya jawab dulu aja. Ini masih banyak banget. Penasaran. Ini bentar, sebentar saya tampilkan dulu. Ini dari Mbak Umi Muzayanah. Tanya Kak, dalam berbisnis ataupun lagi merintis pasti ada kesulitan. Bagaimana trik agar bisa tetap ngopeni dan istiqomah dalam berbisnis? Artinya menjaga semangat agar tidak down. Agar tetap semangat dalam berbisnis dengan kondisi seperti ini gimana Mbak caranya, Mbak Dian Musa? Yang saya lakukan gitu ya, yang saya lakukan pribadi loh ya, yang saya lakukan pribadi, down pasti ada loh ya, setiap orang pasti down loh ya, ketika terutama masalah bisnis kita ini banyak di cancel, banyak yang diundurkan, itu pasti down pasti. Akhirnya ketika ada orderan, ya kita nggak semangat alah Josuwi gitu kan, itu down, salah satu down. Biar semangat gimana gitu, yang pertama adalah kita lihatlah kondisi sekitar gitu kan. Kita lihat kondisi sekitar, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih sulit, gitu kan. Lebih sulit dalam mencari rezeki, gitu kan. Ada yang lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, gitu kan. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita di sekitar kita itu seperti itu, ya kita semangat lagi, gitu kan. Oh, alhamdulillah berarti saya masih diberikan rezeki ini gitu kan, seperti itu. Jadi memang semangat itu terus ada, harus tetap dipupuk gitu kan. Yang namanya down ya wajar down gitu kan. Tapi ketika kita melihat sekitar kita, melihat keluarga kita gitu kan, itu jadi semangat tersendiri loh, seperti itu. Jadi walaupun mungkin males-malesan, jadi kaum rebahan profesional gitu kan, tetap yang namanya semangat untuk mencari rezeki itu tetap harus dipupuk gitu kan, seperti itu. Oke, pertanyaannya hampir sama ya, Mbak Umi Muzayana sama Mbak Misna Darna Wedding Souvenir. Pertanyaannya hampir sama, sudah dijawab ya. Oke, sebelum pertanyaan lagi, mungkin materinya masih. Kita lanjut ke materinya, Mbak. Oke, berarti slide yang selanjutnya ya, terkait dengan ya. Jadi memang sedikit memotivasi. Jadi ketika kita lagi down, salah satu paling ampuh adalah kita baca motivator gitu. Kita baca kisah-kisah orang-orang yang sukses gitu. Kita baca orang-orang yang dulunya berdarah-darah gitu kan. Termasuk kita lihat sekeliling kita, kondisi sekeliling kita yang jauh mungkin lebih menderita dari kita gitu kan. Jadi ingat, jangan cuma menganalisa segala sesuatu itu berdasarkan logika dunia saja gitu kan. Kita down, di luar sana banyak yang lebih down loh. Nah, otomatis gimana caranya agar kita menyemangati diri kita biar mereka juga semangat gitu loh. Nah, jadi pakailah logika langit gitu kan. Logika langit itu otomatis kita berbisnis pakai bisnis langitan gitu kan. Bisnis langit itu apa? Ya tadi ya, ngelarisi, sedekah, itu kan bagian dari bisnis langitan sebenarnya. Nah, tapi dari bisnis seperti itu, bisnis real kita itu terbantu gitu. Iya, jadi betul. Bisnis kita terbantu. Seperti kemarin terakhir ada teman dari Pekalongan ya. Teman dari Pekalongan kebetulan dia membuat semacam boneka Barbie Candy itu loh. Jadi Barbie untuk tempat permen itu. Nah, ketika sudah ada beberapa orderan, 4-5 orderan boneka di cancel gitu. Padahal harga sudah deal, semua sudah oke, tahu-tahu di cancel gitu kan. Nah, beliau sempat ya bercerita lah ya. Sebenarnya mungkin tidak ingin mengeluh, tapi hanya sekedar bercerita gitu kan. Ketika teman kita bercerita, jadi kita yang baca, sama nggak sih ketika kita merasakan hal seperti itu? Pasti rasanya juga nyesek kan, podo. Karena kita juga merasakan gitu ya. Banyak merasakan di cancel, ngerti lah rasanya seperti apa. Nah, kemarin memang saya langsung,
wes tak tukun aku Mbak, siji pos apa-apa lah. Satu aja nggak masalah, tak beri saya satu. Gitu. Dan senangnya luar biasa gitu kan. Dan itu saya chat itu berarti sekitar siang apa sore ya. Dan malamnya tahu enggak apa yang terjadi? Mbak saya ngirim 2 juta langsung ke rekening saya. Alhamdulillah. Jadi dan saya sempat terkejut gitu maksudnya, iki ra salah Mbak. Jenengan salah kirim apa piye seperti itu. Enggak apa-apa, itu buat anak-anak seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi memang ya kalau dibilang rezeki ya rezeki gitu kan, anak sehat itu rezeki gitu kan. Uang yang nggak kita bayangkan itu juga rezeki gitu kan. Termasuk pohon kelengkeng depan tumbuh itu juga rezeki gitu kan. Rumah nggak bocor itu juga rezeki gitu kan. Kita masih punya teman yang bisa dimintai tolong membuat baki tapi belum lunas, itu juga rezeki. Gitu kan. Itu rezeki, masya Allah gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi di balik ketidak masuk akalan itu banyak keajaiban yang sudah Allah siapkan gitu. Jadi sekali lagi jangan putus asa lah, jangan putus asa. Tetap kita bisa apa sih gitu. Kita bisa apa, kita bisa usaha apa gitu kan. Kalau memang kita bisa jualan gipsum, ya jualan gipsum, kita jualan masker, ya jualan masker. Kita isone yo membantu untuk baksos, mengirimkan beras. Ya kita usaha itulah gitu kan. Apapun itu, apa yang bisa kita lakukan itu apa selain mengturu gitu ya. Tuh. Jadi ada keajaiban itu sudah kita siapkan, sudah disiapkan buat kita, gitu ya. Buat orang-orang yang memang istilahnya mencari jalan yang halal gitu ya. Ketika mencari jalan yang benar dan mencari jalan yang takwa gitu kan. Insya Allah akan ada jalan keluar gitu ya. Seperti dalam surat At-Tolak ya. At-Tolak ayat 2-3 itu kan disampaikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar gitu. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Gitu. Jadi memang ya subhanallah gitu. Masya Allah luar biasa sekali gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya alami gitu ya, tidak melulu dari jualan apa ya, jualan gamis, cadangan ya, yang bisa cadangan bisa jadi gamis, jadi misalkan dari yang besar-besar lah, kosmetik atau apa, enggak gitu, enggak. Tapi dari bisnis yang mungkin orang melihatnya hanya remeh-temeh gitu ya. Jadi ngelarisi, terus nukoni, boh, duitnya kadang ngendi, duitnya dari mana sih juga nggak tahu gitu. Mikir saya, ya ya, sementing enek sek lah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu bagian dari bisnis kita juga. Insya Allah seperti itu Mas, yang bisa saya sampaikan malam ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi, lanjut pertanyaan karena ini udah 1 jam, tidak terasa ngobrolnya sudah 1 jam ternyata. Ini ada masih ada 3 pertanyaan atau berapa ini yang ini dari sebenarnya tadi udah ikutan apa ya, udah ikutan live, tapi karena jaringannya itu error terus. Ini ada pertanyaan seperti ini, bisa dibaca Mbak? Aduh, Mama. Ya, untung bukan tante-tante ya. Ini ngopeni uang dari usaha mar ini gimana ya, Mak? Aduh. Orderan banyak ataupun sepi kok saldo tetap aja limited. Teknik in money out dan out money-nya biar nggak kacau gimana Mbak? Yang atas Mbak, yang bawah Mbak ini gimana ini Mas Mardi? Antara ngopeni uang DP dan milahnya dari pemasukan, pengeluaran, dan kebutuhan modal. Soalnya pas banyak ada pemasukan pun serasa orderan sedikit nggak ada bekasnya gitu loh Mak. Jadi kesalahannya dalam mengelola keuangan di usaha mahar ini gimana? Mohon solusinya. Terima kasih. Iya. Mungkin ya cara mengatur keuangan itu yang pertama kan
Jangan lupa bersyukur, banyak dan sedikit itu jangan lupa bersyukur. Yang kedua, mungkin ada yang Mengatur. ada bendaharanya. Ada bendaharanya. Nah ini yang perlu dipertanyakan ini, bendaharanya ini loh yang perlu dipertanyakan. Yang mengatur keuangan, jangan keuangannya diatur sendiri. Nah, ini kalau yang tanya Mas Mardi ini mesti kena di balik mana gitu. Nah, jadi memang satu sebenarnya idealis ya. Idealis kalau untuk keuangan itu kan dipisah. Ya enggak? Jadi uang usaha dengan uang pribadi itu dipisah. Jadi uang modal yang harusnya memutar dengan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari itu dipisah. Jadi yang benar seperti itu. Tapi kan nggak semua orang bisa dalam kondisi yang seideal itu, gitu kan. Bisa jadi kita usaha ya memang sementara ini untuk makan, gitu kan, untuk menutup keuangan keluarga, kan bisa otomatis ya tabungan dari DP ya keambil untuk bayar listrik, gitu misalkan. Itu wajar gitu. Yang penting bisa sedikit menyisihkan. Nah, kalau saya biasanya terkait dengan aset. Nah, jadi memang yang harus kita putar itu kita tambahkan aset. Bisa kita putar ke misalkan kalau seseran ya berarti beli baki, beli akrilik. Misalnya kalau nggak begitu nanti hilang memang. Kita misalkan kalau ada uang lebih ya berarti beli figura, beli bahannya gitu kan. Kalau ada sedikit yang bisa ditabung ya ditabung gitu kan. Seperti itu. Jadi biar nggak mandek gitu. Ketika kita punya uang mandek di ATM dalam jumlah yang banyak itu kan menggoda. Ya enggak? Akhirnya pengen tuku iki, pengen tuku kue. Nah, pengen COD dan kata si KAE. Nah, seperti itu. Jadi nah, tapi kalau sudah dalam bentuk barang gitu kan, itu kan ya sudah itu modal kita masih berputar gitu kan. Modal kita masih berputar tapi dalam bentuk aset gitu kan. Oh, saya masih punya aset ini A, B, C, D gitu kan. Uangnya sudah nggak ada, sudah dalam bentuk barang semua gitu kan. Tapi itu nanti akan muter gitu loh. Modalnya muter gitu. Seperti itu insya Allah. Ya wajar. Duitnya entah ingin bayar listrik, wajar. Buat renovasi beli lemari baru, wajar gitu kan. Itu kan bagian dari penambahan aset. Tapi memang harus memang diminimalisir gitu loh. Jadi yang penting mana, yang nggak penting mana, yang bisa di-delete mana, seperti itu. Dan jangan lupa kalau bisa misalkan untuk bayar hutang ya habis untuk bayar hutang itu malah lebih bermanfaat daripada habis untuk foya-foya gitu, untuk makan-makan dan sebagainya. Ya, betul. Seperti itu ya Om ya. Oke. Ini dicari Ini lanjut lagi. Pertanyaannya banyak banget ini. Alhamdulillah apa. Masih 29 orang sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Naning Tweet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya tip agar customer tidak mundur setelah tanya masalah mahar di kita dan tahu masalah harga, setelah itu menghilang tapi orderannya di orang lain. Nah, ini mungkin yang sering dialami dari teman-teman semua dan kita sendiri sudah mengalaminya. Bagaimana solusinya, Mbak? Mau solusi lebih ke solusi apa lebih ke bagaimana menata hati? Atau dua-duanya? Ya, dua-duanya. Jadi pasti jengkel ya sih. Nah, jengkel kan, baper gitu kan. Mesti baper, pokoknya emak-emak gitu kan. Tapi yang pertama kita yakin bahwa rezeki nggak akan tertukar. Jadi mau semahal apapun atau semurah apapun, kalau customernya itu memang sudah ditautkan hatinya untuk kita, ya insya Allah ke kita. Orang bakal pindah.
biasanya memang customer itu kan muter-muter. Nah, kita ada di grup nih. Biasanya nanti kita guyonan. Kamu sudah di ini belum? Sama si itu. Udah tanya belum? Kamu sudah tanya belum? Iya, Kita jadi betul. bercandaan. Di grup. Nah, kerja muter-muter kayak golek Mars yang 200-an gitu misalkan. Yang penting kita konsisten gitu ya. Kita konsisten untuk tetap menjaga kualitas barang kita, mahar kita, seseran kita. Kita konsisten. Jangan misalkan apa ya bahasa nih Jawa Timur apa ya? Peh dadaan. Peh dadaan itu apa ya? Jadi walaupun beda, maksudnya ya maksudnya pun itu terus kita jadi asal-asalan gitu. Ya, jadi kita asal-asalan karena ada yang seperti itu. Oh, ini dadaan kok enggak, jadi dengan bahan seadanya gitu. Ya seadanya mungkin seadanya, tapi harganya juga berarti seadanya. Kan seperti itu. Nah, jadi walaupun itu dadaan, walaupun itu ekonomis, apa judulnya lah, mau minimalis, mau klasik, mau yang super mewah, apapun, ya kualitas kita nomor 1. Insya Allah, seseran itu kan seringnya apa ya, getok tular. Getok tular itu berarti dari mulut ke mulut. Iya, kayak lo api, kayak lo murah. Insya Allah kalau calon pengantin atau customer kita istilahnya yang memang mencari yang kualitasnya oke, atau minimal menengah, nggak harus bagus, wapi kan nggak harus seperti itu, tapi minimal yo tip lah. Ya berarti harga kita juga tip gitu ya, artinya menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kondisi, dengan teman-teman gitu. Oh, di SMS itu kan saya sedikit bercerita di Pemalang ya. Pemalang itu kita sudah ada apa ya istilahnya ya kesepakatan harga. Lu tenan kesepakatan harga. Kenapa? Karena engko sing wis top-top kemarin selalu warang. Nah, yang bergunduk baru pemula ini marnya bisa sampai 250, 200-an. Kan kasihan. Yang sudah 400. Iya enggak? Artinya mateni pasaran teman gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga biarlah yang harganya up juga mengerti, oh ternyata harga pasar seperti ini loh gitu. Jadi untuk mengangkat dari yang pemula juga dari yang sudah harganya tinggi juga nggak terlalu tinggi seperti itu. Jadi memang ketika mereka muter-muter seluruh Pemalang ya regane ya meh podo lah seperti itu. Jadi itu salah satu trik ketika kita ada di grup loh ya. Nah, jadi yang penting adalah kualitas. Yang kedua adalah apa ya sistem pemasaran kita. Jadi ketika kita dapat orderan nih, jangan lupa itu yang namanya nickname, kartu nama, gitu kan, ditempel itu. Otomatis ketika orang melihat mahar kita bagus, produk kita bagus, itu kan langsung nyatet gitu ya. Oh, neng kene toh. Oh, di sini toh pesannya gitu kan. Langsung gitu. Jadi nggak usah nanya ini api apa Anda, harganya mahal apa Anda. Kan sudah nanya ke calon pengantin yang tadi gitu kan. Yang sudah order tadi kan. Nah, ya, benar. Jadi memang ini luar biasa sekali gitu kan. Jadi jangan lupakan kualitas. Seperti itu. Oke, ini mungkin ada sedikit tadi Sikon PSBB Surabaya Gresik Sidoarjo membuat customer di rumah saja. Akhirnya saya jemput bola. Seperti yang dibicarakan tadi mungkin ya, ini salah satu apa ya? Salah satu yang bisa kita manfaatkan, kelebihan-kelebihan yang kita manfaatkan ini bisa salah satunya dengan cara jemput bola. Ambil barang seran dan kirim kalau sudah jadi, ini free. Seperti free ongkir istilahnya. Untuk customer senang, Masio bulan ini masih ada satu orderan ya. Semoga orderannya nanti menjadi lebih baik dan lebih banyak orderannya. Ini bentar, yang lain Masya Allah kudu bendara benar tak. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Imam Mahar Kaligrafi.
Bukan, Deng. Bukan. Ini dari sebentar. Iya, dari Imam Mahar Kaligrafi. Tanya Kak, gimana ya caranya menyasar pasaran kelas menengah ke atas biar income lebih banyak? Soalnya gak punya relasi buat ke arah ke sana. Ini Iya. mungkin ini pertanyaannya ini kalau tadi udah dijawab sebenarnya dari Mbak Dian Musa. Kalau mahar pernikahan itu kelasnya memang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Karena wedding dan sebagainya itu memerlukan dana yang cukup lumayan. Kalau menengah ke bawah biasanya sering-seringnya bikin mahar sendiri dan seadanya mungkin. Seperti itu, ini saya jawab sendiri aja. Untuk yang kedua, ini dari Mbak Dewi Lestari. Tanya gimana cara meyakinkan customer biar deal pesen mahar ke kita. Karena selama ini customer setelah tahu harga langsung menghilang tanpa jejak. Ini sama, pertanyaannya sama seperti yang tadi. Udah dijawab ya, pertanyaan hampir sama. Terus ini ada Bude Santi, Bude PD. Selamat malam Bude, udah terima kasih udah nyimak Bude. Salam hormat saya dari Solo buat Bude. Ini ada masukan dari Bude. Nih. Ya. Saya cuma pengen mengingatkan saja setiap transaksi jangan lupa dicatat. Wes kuwi wae. Ya itu paling bagus itu. Kalau tidak dicatat nanti hilang. Hilang. Pengalaman, Yong. Udah Iya, banyak pengalaman. orangnya. Udah tua atau udah senior, Budi? Nah, ini mungkin yang ada muda saja jawaban, sudah pernah. udah ada jawaban yang dari Mas Mardi tadi, jawabannya dari Mbak Kholitun Asidikia. Jawab ini, Mas Mardi kalau masih nyimak, kalau nggak dibagi-bagi uangnya, kalau enggak uangnya dibagi-bagi, maksudnya mungkin gitu ya. Ini 50% modal, 20% investasi, 20% gaji, dan 10% dana sukarela atau sedekah. Nah ini udah ada rinciannya, mantap ini. Udah Sip. ada rinciannya. Tapi jangan lupa, yang mencatat ada bendaharanya loh. Terus ini semuanya alhamdulillah menyimak dan mengucapkan terima kasih. Ada banyak banget komentar, banyak banget ini. Sampai ratusan mungkin ini komentarnya. Yang masih setia ada 33 orang. Mungkin ini karena waktunya sudah agak malam, udah ada 1/4 jam lebih. Ini saya sementara mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dian Musa karena udah tak paksa, sebenarnya udah saya paksa, udah saya untuk ngisi materi malam ini di grup Konco Mahar. Dan untuk yang lain yang saya rasa punya skill tersendiri, punya skill, halo adik, yang punya skill di bidangnya, nanti kemungkinan saya culik juga untuk ngisi dan sharing-sharing di grup Konco Mahar ini. Terkait pandemi saat corona seperti ini mungkin ada yang bertanya juga, Mas Hendrik, beralih ke apa ya kalau maharnya seperti ini? Maharnya baru istilahnya baru down ini maharnya ini Mas Hendrik beralih apa? Ya alhamdulillah ini saya sama istri itu karena saya juga melayani pemesanan dari para reseller mahar semuanya, dari pembuatan letter Bismillah, pembuatan letter the wedding, pembuatan akrilik, bahan-bahan akrilik. Alhamdulillah ini pesanan
masih jalan semua. Untuk pesanan-pesanan masih jalan, dan saat ini saya survive ke pembikinan masker. Untuk masker ini saya bikin spesial. Untuk masker ini saya bikin sendiri. Sebentar ya. Benar-benar. Untuk masker saya bikin sendiri dari bahan kain scuba. Langsung saya bikin sendiri. Ini untuk maskernya saya bikin sendiri, masker khusus anak-anak. Nah, untuk yang nanti dari teman-teman sendiri, teman-teman konsumahar yang berminat mau istilah jualan masker atau jualan ikut jualan, karena ini khusus untuk anak-anak, jadi harganya itu bisa lebih murah dibanding masker-masker yang ada di pasaran saat ini. Ini saya khusus untuk anak-anak dengan motif-motif yang cantik, motif-motif yang cantik, motif-motif yang lucu untuk anak-anak ini. Ini ada sekitar 14 atau 15 lebih motif-motif masker untuk anak-anak. Jika berminat, teman-teman nanti bisa japri saya langsung ke sebentar, ke nomor saya saja. Silakan japri ke nomor saya saja. Yang sudah nyimpan nomor saya silakan, yang belum silakan itu catat, itu untuk nomor saya yang bisa dihubungi kalau mau berjualan masker. Itu saya membuka untuk sistem dropship bisa. Seandainya Mas saya tidak mau nyetok tapi mau dropship bisa. Silakan dropship aja, saya kirim dari tempat saya, dari Solo. Saya kirim dari Solo dengan alamat dan nomor telepon dari teman-teman konsumahar, bukan dari Mahar 3D. Jadi nanti kalau mau dropship, silakan menggunakan brandnya masing-masing untuk pengirimannya. Begitu. Jika berminat ini untuk maskernya, saya lanjut ke Mbak Dian. Ini kayaknya sinyalnya agak error, Mbak Dian. Bentar saya hubungi lagi. Halo Mbak Dian. Dropship lagi. Halo. Oke. Jaringannya kayaknya putus. Terima kasih malam ini udah menemani. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya, Mbak Dian. Ini ada trouble nih ya. Ya, benar. Ada sinyal ya. Oke. Halo Mbak Dian. Siap. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya. Iya. Okay. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saat ini mungkin kita sedang dalam kondisi yang sulit gitu ya. Karena memang bisnis kita luar biasa kena dampak langsung gitu ya. Karena memang tidak boleh berkerumun, tidak boleh mengadakan perhelatan apapun gitu kan. Otomatis jasa wedding seluruhnya ya, nggak cuma kita saja, seluruhnya. Ada yang MUA, dari dekorasi, semuanya gitu ya. Semuanya otomatis kena dampaknya gitu. Dan sekali lagi kita harus tetap bersyukur gitu ya. Kita tetap bersyukur. Kenapa kok bersyukur gitu? Karena setidaknya bisnis kita itu masih didukung oleh orang-orang yang
senantiasa ada di sekitar kita gitu kan. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita harus bersyukur apa gitu ya. Masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih menderita gitu ya. Artinya bisa jadi kita mungkin makan seadanya gitu ya. Tapi di luar sana bingung mau makan pakai apa gitu kan. Jadi sekali lagi bersyukur gitu ya. Yang kedua adalah optimalkan skill yang ada gitu kan. Jadi yang hobi jualan, jadi semua skill lah ya, skill. Yang punya skill jualan, jualan apa saja. Yang punya skill yang lain, misalkan kok menjahit, bikin masker dan semuanya, ya optimalkan skill itu gitu kan. Yang mau kembali ke ranah aslinya gitu kan, mungkin yang sarjana teknik, sarjana apa, hukum, kembali dulu, nggak masalah gitu, nggak masalah. Jadi optimalkan apapun gitu, apapun bisnis yang bisa menopang kehidupan kita gitu ya. Jadi kenapa? Karena dalam bisnis kita itu rezeki kita itu ada rezeki buat orang-orang di sekitar kita. Iya, betul. Jadi ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada saudara kita yang mereka pun kadang bergantung pada kita. Jadi tetap semangat, optimalkan segala ikhtiar, segala doa, dan jangan lupa perbaiki diri. Yang pertama, karena ini kan bulan suci ya, bulan suci Ramadan, jadi momen nol untuk menjadi from zero to hero gitu ya. Ya, jadi betul. Menjadi diri sendiri yang lebih wow gitu ya, yang lebih wow, yang lebih bersinar, yang lebih bermanfaat gitu ya, memberikan manfaat buat orang lain. Dan jangan lupa selalu doakan saudara-saudara kita. Jadi dimanapun kita kenal apa enggak gitu, wes pokoknya doakan mereka semua gitu. Jadi agar mereka senantiasa sehat, diberikan perlindungan, selamat keluarganya, dan rezekinya dilimpahkan datang dari orang yang mana saja. Insya Allah itu. Amin. Itu ya. Oke. Terima kasih Mbak Dian Musa sudah bersamai kita hampir 1,5 jam, tidak terasa ini karena asiknya ngobrol-ngobrol malam ini karena keasikan. Ya. Oke. Untuk teman-teman dan sahabatku konco mahar semuanya, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan malam ini bersama Mbak Dian Musa yang cukup hebat materinya malam ini yang dibawakan. Bisnis dadakan loh. Bisnis cadangan yang bikin kantong mengembang, banyak sekali masukan-masukan, insight-insight yang saya terima, yang sekiranya nanti kita bisa survive dengan untuk melawan pandemi saat ini. Nanti teman-teman juga bisa komen-komen di setelah live ini, tidak saya hapus, teman-teman bisa komen, bisa saya minta kritikan, minta sarannya yang membangun. Ini karena live pertama kali dalam artian kita live bersama ini, saya mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan, nanti insya Allah diperbaiki di lain waktunya. Saya minta masukannya dari teman-teman semuanya. Apabila kami berdua ada banyak kesalahan atau kesalahan yang tidak sengaja dalam acara malam ini, saya berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman konsumen semuanya. Dan saya akhiri di sini acaranya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.